Ini sosok pemuda yang dikisahkan Rasulullah SAW sebagai sang penghuni langit. Ada seorang pemuda yang dikisahkan dalam sabda Rasulullah SAW. Dia dikenal taat beribadah dan patuh pada ibunya, serta dikenal sebagai penghuni langit. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Dalam hadis riwayat Muslim, Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya tabi'in itu adalah orang yang bernama Uwais. Ia memiliki orang tua dan padanya terdapat kusta. Suruhlah dia untuk memohonkan ampun untuk kalian." Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis serupa, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, Uwais, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Kisah Uwais Al-Qarni ini banyak ditulis sebagai kisah teladan Islam. Ia merupakan sosok seorang pemuda dari Yaman yang hidup yatim sejak lama. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua renta. Sosok Uwais Al-Qarni yang memiliki nama asli Uwais bin Amir begitu dikagumi di kalangan sahabat Nabi. Mengutip buku tuntunan akhlak dalam Al-Quran dan Sunnah karya Hardisman, kisah Uwais ini disebutkan dalam hadis Usair ibnu Jabir yang menerangkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah meminta doa kepada Uwais bin Amr. Diceritakan Rasulullah SAW menyampaikan kepada Umar radhiyallahu anhu bahwa akan datang seorang pemuda bernama Uwais dari Yaman, suku Qaron, kabilah Murad, dan beliau menjelaskan tanda-tanda fisiknya. Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila pemuda tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya tidak pernah ditolak. Untuk mendapatkan doa dari Uwais radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu mencarinya dan menanyakan kepada kabilah-kabilah Yaman ketika mereka datang atau lewat Madinah. Setelah berhasil menemukan, Umar radhiyallahu anhu lalu meminta Uwais untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais pun langsung mendoakan. Keseharian Uwais Al-Qarni. Aminuddin dan Harjan Syuhada dalam buku Al-Quran Hadis menjelaskan, keseharian Uwais Al-Qarni adalah merawat ibunya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Uwais bekerja sebagai pengembala kambing. Upah yang ia dapatkan hanya sekedar cukup untuk hidup sehari-hari dengan ibunya. Apabila masih ada sisa, ia gunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dirinya. Bekerja sebagai pengembala kambing tak membuat Uwais Al-Qarni surut dalam ibadah. Ia tetap puasa pada siang hari dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam harinya. Mengutip buku kisah kehidupan Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit kekasih Tuhan semesta alam karya Muhammad van Destra, Uwais dan ibunya masuk Islam setelah mendengar seruan Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Ia adalah pemuda yang soleh dan sangat memuliakan ibundanya. Uwais selalu merawat dan memenuhi permintaan ibundanya. Pada suatu ketika, Uwais meminta izin kepada sang ibu untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW yang kala itu sedang berada di Madinah. Ibu pun mengizinkan dengan berpesan agar Uwais cepat pulang karena ia sudah sakit-sakitan. Setelah mendapatkan izin dari ibunda, Uwais langsung bergegas ke Madinah. Namun sesampainya di rumah Rasulullah SAW, dia tidak bisa menemui beliau. Sebab Rasulullah SAW tengah berada di medan perang.
Mengingat pesan ibunya agar cepat segera pulang, Uwais kemudian pamit kepada istri baginda Rasulullah SAW radhiyallahu anha dan menitip salam untuk Rasulullah SAW. Ia pun langsung menuju Yaman untuk merawat ibunya. Ketaatan pada sang ibu juga tergambar tak kala ibundanya ingin sekali pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Dalam kondisi yang serba kekurangan, Uwais terus memikirkan bagaimana caranya untuk bisa memenuhi keinginan ibundanya. Akhirnya digendonglah sang ibu dari Yaman ke Mekah. Uwais Al-Qarni adalah teladan bagi umat Islam mengenai kemuliaan sifat dan perbuatannya. Seperti sosok inilah yang dicintai Rasulullah SAW. Demikian, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.